Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Bapak doakan semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak. Amin. Baik anak-anak, kita kali ini akan mempelajari pola lantai pada gerak tari daerah. Sebelum kita lanjut ke materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, di sini kita melihat sebuah gambar. Ini adalah tari lego-lego berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur atau NTT. Jadi tari lego-lego ini ditunjukkan untuk mengajak masyarakatnya bersatu untuk membangun kampung dan negeri. Ya. Dan kalau anak-anak perhatikan pada para penari tari lego-lego ini membentuk pola lantai, yaitu pola lingkaran. Apakah anak-anak tahu apakah pola lantai itu? Ayo mari kita bahas bersama. Jadi anak-anak, pola lantai adalah garis yang dilakukan penari saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, ya ini anak-anak ya, ini tunggal. Kemudian berpasangan atau berkelompok. Terdapat dua pola garis dasar pada pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus dan lengkung ini masing-masing mengalami perkembangan. Jadi ini yang lurus ya, ini yang lengkung. Pola garis lurus ya, pola garis lurus berkembang menjadi pola horizontal. Ya, yang ini ya anak-anak ya. Kemudian pola diagonal. Kemudian pola vertikal yang ini. Pola zigzag yang ini ya, anak-anak. Pola segi empat. Ini pola segi 4. Kemudian pola segi 5. Ini pola segi 5 anak-anak. Selanjutnya pola segi 3 yang ini. Kemudian untuk pola garis lengkung ya, dia berkembang menjadi pola lingkaran ya, yang ini. Pola lengkung ya. Kemudian pola angka 8. Baik anak-anak, sekarang perhatikan jenis-jenis pola lantai berikut ini. Pertama, pola lantai vertikal atau pola lurus. Terdapat tari klasik yang menggunakan pola lantai vertikal, yaitu para penari membentuk suatu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. Jadi dari depan ke belakang atau sebaliknya ya. Membentuk pola lantai vertikal. Beberapa contoh yaitu tari Yospan dari Papua. Ini tari Yospan dari Papua ya. Kemudian tari Serimpi dari Jawa Tengah. Ini tari Serimpi. Kemudian tari baris cengkedan dari Bali. Ya, ini tari baris cengkedan dari Bali. Ya, jadi kalau ini kita lihat dia dari depan ke belakang, yang ini juga lurus, ini juga lurus. Kedua, pola lantai diagonal. Pola lantai diagonal yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan, ya, ke kanan atau ke kiri. Contohnya pada tari gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan ya. Jadi ini diagonal ini ya. Ini diagonal. Ketiga, pola lantai garis melengkung. Pada pola lantai garis melengkung, para penari membentuk garis lingkaran tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola lantai ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah lembut, contohnya seperti pada tari badong dari
Toraja, Sulawesi Selatan. Yang ini ya, tari Badong. Kemudian tari Randai dari Sumatera Barat. Yang ini. Kemudian tari Lego-Lego dari Nusa Tenggara Timur. Kita lanjut. Terdapat 3 bentuk penyajian tari, yaitu tari tunggal, tadi sudah sempat kita bahas, tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Setiap bentuk penampilan tersebut dapat memiliki pola lantai yang berbeda-beda. Pertama kita bahas tari tunggal. Tari tunggal merupakan tari yang dilakukan oleh satu orang penari, ya, satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai tari tunggal dapat berbentuk horizontal, ya. Jadi horizontal, vertikal, atau diagonal. Contohnya adalah tari jaipong yang ini dan tari topeng kelana. Selanjutnya yang kedua yaitu tari berpasangan. Di tari berpasangan merupakan tari yang dilakukan oleh 2 orang penari. Ya, ini 2 orang. Tari berpasangan dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasang-pasangan. Jadi misalkan kalau ada 8 orang berarti menjadi 4 pasang. Masing-masing memiliki pasangan masing-masing. Ya, kalau ada 10 orang berarti ada 5 pasang. Dan begitu seterusnya. Pola lantai tari berpasangan dapat berbentuk pola horizontal, ya, yang mendatar, kemudian vertikal dari bawah ke atas, atau diagonal yang tadi agak share. Jadi contoh tari berpasangan adalah tari serampang 12. Ya, ini adalah tari serampang 12 dan tari payung. Nah, ini tari payung. Itu tari yang menggunakan alat bantu payung. Jadi ini dilakukan secara berpasangan. Dan bisa lebih dari 1 pasang. Selanjutnya yang ketiga yaitu tari berkelompok. Tari berkelompok adalah tari yang dilakukan secara berkelompok. Ya, jadi dia lebih dari 1 orang, banyak ya. Pola lantai tari berkelompok dapat berupa pola lingkaran, pola angka 8, atau pola melengkung. Contohnya terdapat pada tari piring ya. Ini tari piring. Kemudian juga pada tari Lego-Lego. Kalau tadi kita lihat di awal itu gambar kartunya, kalau ini versi yang asli seperti ini ya. Jadi ini ada pohon di tengah, ini dikelilingi oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan mereka memakai kain ciri khas Nusa Tenggara Timur. Demikian anak-anak video pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah. Selalu jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan yang cukup, ibadah yang tertib. Akhir kalam dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.